Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara dan kesehatan Scorpio di minggu ini dari tanggal 31 hingga 6 Februari 2022. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak memperuntukkan ini untuk personal ya. Jangan juga diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Oke. Ada Seven of Pentacles, Six of Pentacles, Six of Cups, Strength, Ten of Swords, Nine of Cups, dan juga Page of Wands. Ya, ini agak berantakan ya. Saya rapikan dulu ya. Oke, untuk Seven of Pentacles, saya ngelihat di sini pasangan kamu sepertinya sedang sedang tertekan, ngerasa butuh ekstra energi, tenaga untuk menghadapi kamu, untuk terus nih ngejaga hubungan ini supaya awet ya, supaya terlihat harmonis, terlihat bahagia di hadapan orang-orang. Ya, namun di sini sepertinya dia berusaha keras untuk bersabar nih menghadapi kamu. Ya, ada strength. Ya, dia berusaha keras nih mengontrol emosinya juga ya. Kadang pengen marah dia, kadang dia pengen meledak gitu. Cuman dia tahan-tahan gitu ya. Ada energi Leo juga di sini untuk pasangan kamu, Capricorn, Virgo, Taurus. Ya, ada juga Scorpio, Cancer, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius ya. Ya, tapi saya ngelihat ini lebih dominan ke energi Scorpio, Cancer, Pisces, Leo. Ya, Gemini, Libra, Aquarius ya. Ya, sementara kamu di sini sepertinya pengen ini ya, pasangan kamu ngerti sama kamu gitu. Kamu pengen dia terus nge-support kamu, dia percaya sama kamu gitu ya. Sementara dia ini banyak hal-hal yang membuat dia khawatir. Dia takut kehilangan kamu, dia takut kamu selingkuh di belakang ya, dia takut kamu ninggalin dia. Ya, dia takut nih hubungan kamu dengan dia nggak bahagia, keluarga kamu bersama dengan dia tidak bahagia. Dia juga di sini takut ya masalah-masalah dari luar nih, seperti masalah usaha, keuangan, ataupun dengan anggota keluarga yang lain. Ini bisa mengganggu keharmonisan hubungan kamu dengan dia. Ya, ada Nine of Cups ya. Namun di sini saya melihat bahwa kamu pengen hidup harmonis, sama seperti dia. Kamu juga pengen hidup stabil, emosinya stabil, nggak ada yang mengkhawatirkan, nggak ada yang seperti mencurigai, dicurigai. Bagi kamu yang udah berumah tangga ya, dia pengen hidup kamu dengan dia dan juga anak-anak bahagia. Kalau misalnya ada hal-hal yang mengganggu keharmonisan hubungan ini ya, dia pengen kamu senantiasa mengingat anak kamu ya. Koneksi dengan mengkoneksikan energi kamu dengan anak kamu, otomatis kamu akan ingat lagi dengan keluarga kamu ya. Ya, dia percaya bahwa ketika kamu mengingat anak kamu, kamu akan berpikir kembali untuk berbuat hal-hal yang tidak baik di belakang, gitu ya. Ya, walaupun ada misalnya seperti godaan di luar, hal-hal yang menggoda mata gitu ya, kamu bisa ingat kembali, oh saya ini udah punya keluarga nih, punya anak nih gitu ya. Oke, ada Six of Cups ya. Ada beberapa di antara kamu nih ya, pengen sekali hidup bahagia dengan orang lama ya, pengen retreat
pengen balikan dengan orang lama gitu. Nah, kalau ini bukan kamu, ya ini pasangan kamu ya. Ya, pasangan kamu yang ingin balik sama kamu di sini pengen hidup stabil, pengen hidup yang bahagia. Dia bersabar, senantiasa berjuang keras nih. Ada usaha-usaha yang dia lakukan untuk bisa kembali lagi bersama dengan kamu. Tapi sepertinya ya, ada beberapa di antara Scorpio nih udah udah menikmati kenyamanannya sendiri sekarang. Ya, kamu sepertinya enggak terlalu tertarik lagi gitu dengan orang lama ya. Oleh sebab itu, untuk orang lama ini sepertinya perlu nih mempertimbangkan kembali, berpikir ulang untuk terus berjuang ya. Saya minta maaf untuk suara ribut-ribut dari luar ya. Oke, untuk Page of Wands ya, ada energi yang sangat berapi-api, energi yang mengarah ke pertumbuhan. Saya ngelihat ini seperti hubungan yang semakin erat ya, yang kamu jalin dengan pasangan. Ya, ada yang balikan ini kembali, ada pertumbuhan energi ke arah yang lebih baik lagi. Ya, bagi kamu yang mempertahankan hubungan dengan pasangan juga demikian. Dan bagi kamu yang menikmati kesendirian, sepertinya kamu lebih fokus ke karir, lebih menikmati prestasi-prestasi atau hasil dari kerja keras kamu ya. Ada desan nih, untuk desannya ini energi Aqua ya, ada the Fool juga, ada kebahagiaan di dalam rumah tangga, ada kebahagiaan untuk kamu yang sudah memiliki anak ini sepertinya, atau mau memiliki anak ini ya. Bagi kamu yang baru memiliki anak, justru ini yang memperkuat hubungan kamu dengan pasangan kamu. Ya, adapun kekhawatiran yang lain, kamu percaya dengan adanya anak ini semuanya akan masalah-masalah yang mengkhawatirkan tadi terblended gitu ya. Ya, saya minta maaf ya untuk bentuk komunikasi saya agak ini ya, berulang-ulang dari tadi gitu, karena gangguan dari luar, jadi agak sedikit pecah konsentrasi saya. Oke, ada Queen of Cups, Two of Cups, Five of Wands, Four of Wands, Five of Swords, The Sun, dan juga Seven of Swords. Beberapa di antara kamu yang balikan dengan orang lama atau pengen balikan dengan orang lama, sepertinya ada urusan yang belum selesai. Dan saya ngelihat sepertinya orang lama ini adalah soulmate kamu ya. Ya, bisa jadi memang dia karena sudah meninggal gitu ya. Ada perjalanan atau cerita atau rencana-rencana kalian yang belum tuntas, lantas kamu langsung ditinggalkan ya. Ada juga nih beberapa di antara kamu yang pengen balikan dengan orang lama ini bakalan terwujud nih balikannya gitu. Ada bentuk komunikasi yang baik ya. Apa yang kamu harapkan dari hubungan ini bakalan terwujud. Usaha-usaha yang kamu lakukan selama ini seperti sabar gitu ya, menantikan dia, berusaha menahan emosi ya, juga gak mau gitu ya terlibat konflik ya. Kamu berusaha menghindarkan diri ketika ada konflik nih, mengelak gitu ya, berusaha mengalah gitu ya. Nah, ini membuahkan hasil. Jadi apa yang kamu harapkan akan terwujud di sini. Pengen balikan terwujud, pengen kehidupan yang harmonis, bahagia terwujud. Ya, ada usaha-usaha yang kamu lakukan dan ini sangat bijak ya. Walaupun
beresiko. Ada kabar baik yang akan kamu dapatkan nih dari pasangan kamu. Wow, baik ini orang lama ataupun orang baru ya. Tapi saya ngelihat ini lebih ke orang lama ya. Saya ngelihat ini lebih ke orang lama. Oke, untuk pasangan kamu, saya ngelihat di sini dia berusaha juga untuk bersabar, memberikan perhatian sepenuhnya terhadap kamu. Dia juga ini situasi emosionalnya di minggu ini sepertinya kurang stabil ya, agak labil ya. Jadi kalau kamu khawatir ya, takut ya, atau sedih ya, sepertinya ada beberapa di antara kamu ini yang kehilangan anak ini, atau kamu takut kehilangan anak ya. Jadi rasa sedih atau rasa khawatir yang kamu miliki itu bisa juga dirasakan oleh pasangan kamu gitu. Dan ini bisa membuat dia menjadi emosional gitu. Kadang dia jadi nangis juga gitu ya, takut gitu ya. Tapi di satu sisi saya ngelihat bahwa dia nggak support kamu deh. Dia ngedukung kamu. Itu yang membuat kamu jadi bahagia gitu ya. Ya ini si dia di sini bisa juga kamu ya, bisa terbalik dia. Ya, apapun yang merupakan kekhawatiran kamu di minggu ini, bisa jadi erat kaitannya dengan anak, kehilangan anak, atau ada urusan-urusan yang belum selesai dengan anak. Bentuk komunikasi yang baik yang kamu jalin dengan pasangan kamu itu bagus. Itu sepertinya akan nge-support dia nih secara mental, dan ini dia membuat dia bahagia atau lebih kuat lagi di dalam menghadapi kekhawatirannya. Ya, ada semacam konflik batin yang dia miliki juga. Ini bisa mengobati ya dukungan yang kamu berikan. Ya, suasana hati berubah ya kan, jadi tenang lagi, bahagia, bersemangat, optimis lagi ya. Walaupun ada kekhawatiran atau urusan-urusan yang belum selesai, yang belum tahu nanti ke depannya gimana. Ada juga beberapa di antara kamu nih pengen punya anak gitu ya. Tapi sepertinya kok sulit ya gitu ya. Ada semacam konflik batin. Bisa jadi ini menimbulkan konflik antara kamu dengan pasangan gitu. Tapi saya ngelihat di sini pasangan kamu berusaha untuk bersikap sabar ya, ngontrol emosi. Dan dia berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan kamu. Ya, kamu juga demikian gitu. Kamu respon dengan baik ya. Ya, berantem baikan lagi kan gitu ya. Dan ya alhasil ada optimisme lagi, ada konsistensi lagi untuk terus berjuang memperoleh anak lagi gitu. Ada beberapa di antara kamu pengen punya anak lagi nih, atau punya anak gitu ya. Atau ada beberapa di antara kamu yang belum selesai nih untuk rencana-rencana kamu, urusan-urusan kamu bersama pasangan kamu gitu. Ya, bisa jadi ini beberapa di antara kamu punya urusan yang belum selesai dengan mantan kamu. Kamu ngerasa bahwa dia adalah soulmate kamu ya, dengan adanya dengan the sun di sini nih. Pengen ada komunikasi dengan dia, pengen hidup bahagia bersama dengan dia gitu ya, pengen menikah dengan dia, tapi ada konflik batin ya, bisa apa enggak kan gitu ya. Kalau saya ngelihat nih beberapa di antara kamu yang pengen balikan sama orang lama, ada ini selama kamu berusaha ya, harus lewat sosial media nih, lewat gadget. Kamu harus cari nomornya gitu, atau kamu yang memulai ya, kasih kabar gitu ya, atau tanya kabar dia. Kalau pengen memulai komunikasi dengan orang lama ya harus kamu sepertinya yang harus memulai ya. Cuman
berani ambil resiko gitu. Kalau nggak kamu lakukan ya udah, ya nggak ada koneksi ya kan. Urusan-urusan yang belum selesai menurut kamu dengan orang lama ya menggantung terus. Kamu juga ngerasa ada konflik batin gitu, ngerasa ada yang belum selesai. Nggak enak gitu sebenarnya ngejalani hidup seperti itu ya kan, kalau ada urusan sama orang yang belum selesai. Tapi ya kalau udah lost kontak atau ada hal-hal yang membuat menghalangi energi kamu, ya bisa jadi ya begini aja terus gitu ya. Overall sampai situ aja kalau saya lihat dengan orang lama ya. Saya ngelihat dengan ini konflik di sini lebih jelasnya ke pasangan kamu nih, yang pacaran atau yang udah berumah tangga. Ada semacam rencana, plan kamu, kekhawatiran terhadap rencana atau urusan yang kamu miliki sama pasangan ya, seperti pengen punya anak lagi atau pengen buka usaha gitu ya, atau ada masalah soal pekerjaan, bisnis ya, ada kerugian. Jadi harus serta-merta di sini ada bentuk komunikasi saling mendukung satu sama lain, dan akan tetap terjalin kehidupan yang bahagia. Berusaha menghindarkan diri dari konflik dengan pasangan itu bagus. Harus senantiasa mencari inisiatif atau solusi-solusi kreatif, baik di dalam bertindak, berkomunikasi, ataupun di dalam menerima respon ya, atau merespon pasangan ya. In the end, kalaupun ada konflik, ada urusan-urusan yang belum selesai, ada semacam kerugian atau kekhawatiran, baik kamu yang memiliki atau pasangan kamu, selama ada komunikasi yang baik, ada kesabaran, ada kontrol diri ya, ada support, dukungan satu sama lain, juga kreatif mencari solusi ya, tetap akan ada attractiveness tadi tuh, kebahagiaan itu selalu ada, ketertarikan satu sama lain selalu ada ya. Sepertinya di minggu ini juga untuk Scorpio ya, saya lihat ya, kamu sepertinya masalahnya di sini lebih fokus ke karir sama uang nih. Udah berumah tangga gitu ya kan, tapi fokus utamanya adalah bisnis, uang, karir, juga anak. Ini mempengaruhi kebahagiaan kamu sekali nih. Tapi beruntungnya kamu yang memiliki pasangan Scorpio, Cancer, Pisces, Virgo, Taurus, Capricorn memiliki kesabaran yang luar biasa terhadap kamu ya. Dan kamu yang memiliki pasangan Leo di sini, walaupun tadinya ada konflik, tapi sepertinya ada sesuatu yang mengikat kalian kembali gitu ya. Oke. Ada Twin of Flames untuk spiritual guidance kamu ya. Emotions are natural. Ada juga playfulness. Wow, Twin Flames. Your passion ignites ya. Passion kamu atau semangat kamu menggelora di minggu ini ya, bersama dengan pasangan. Jadi apapun hambatan, tantangan dengan pasangan di kehidupan hubungan kalian, selama ada support, komunikasi yang baik ya, energi itu akan terus terpancar, cinta itu akan terus terpancar di hubungan ini gitu. Oke, ada emotion are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Ya, terkadang kalau kita itu terlalu emosional, terlalu sensitif ya, bisa membuat distorsi,
bisa jadi merusak visi atau logika kita di dalam berpikir atau menilai pasangan gitu ya. Supaya kamu bisa membuat penilaian yang jelas, harus bisa mengesampingkan sensitiveness yang berlebihan tadi. Itu harus bisa balance gitu ya. Jangan terlalu berpikiran yang enggak gitu mengenai sesuatu. Saya ngelihat di sini kekhawatiran dari Scorpio di sini enggak melulu soal pasangan kamu bakalan gimana-gimana gitu di belakang, enggak ya. Tapi ada ini seperti bidang lain berkaitan dengan anak gitu. Bisa jadi kehilangan anak, urusan-urusan mengenai anak, dan seperti urusan karir, bisnis gitu ya, berdampak ke hubungan gitu. Kompleks dia gitu ya. Ada kekhawatiran di sini. Kekhawatiran ini kadang bisa menimbulkan sensitiveness itu semakin strong gitu ya kan. Jadi kalau kamu nggak bisa ngontrol itu, ini bisa menjadi-jadi, ini bisa ngeblur visi atau cara berpikir logika gitu. Jadi harus senantiasa bisa ngebalance itu. Dan senantiasa jaga pola tidur yang sehat gitu ya. Kalau kita nggak teratur tidurnya, tidur larut-larut malam, bisa mengganggu cara berpikir juga gitu. Jadi emosional dia, emosian gitu. Oke, ada playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. Iya. Lakukanlah energi-energi fun di dalam hubungan ya. Jangan ketika ada konflik kamu langsung tanggepin serius banget gitu. Ya kalau ada konflik ya kalau bisa segera diredakan, jangan dibuat jadi menjadi-jadi gitu ya kan. Ya, isi dengan humor, dengan kata-kata yang mengandung humor gitulah ya. Ya, nikmati kebersamaan kamu dengan selera humor, atau bagikan aktivitas-aktivitas yang ada humornya nih, seperti menonton video-video komedi gitu ya. Ini akan nge-trigger kebahagiaan kamu dengan pasangan, walaupun tadinya ada kekhawatiran atau konflik ya, seenggaknya bisa reda gitu ya, bisa dijinakkan sebelum menjadi-jadi gitu. Oke, demikian untuk Scorpio, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Terima kasih buat Scorpio, semoga kalian tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.